Ada satu cerita, ada dua orang kakak beradik. Yang satu kakak ahli ta'ah kepada Allah, ahli ibadah. Yang satu adiknya ahli maksiat, bertolak belakang satu sama lain. Yang si kakak habiskan waktunya, umurnya untuk taat kepada Allah. Yang adiknya dia habiskan untuk maksiat kepada Allah. Sampai suatu ketika yang mana mereka ini tinggal satu rumah. Si kakak tinggal di lantai atas, si adik tinggal di lantai bawah. Si kakak ketika lagi ibadah kepada Allah, ada bisikan dari syaitan. Apa bisikan tersebut? Kau ini mengengkang, memenjarakan nafsumu untuk hanya taat kepada Allah. Tidak kau bebaskan hawa nafsumu untuk sesekali menikmati kenikmatan dunia. Lihat adikmu, dia penuh dengan kenikmatan dunia, dia bebas melakukan itu, ini maksiat. Tapi kau dalam kehidupan sehari-harinya hanya habiskan untuk sholat, ibadah, ibadah dan ibadah. Kapan waktu untuk melakukan kebebasan hawa nafsunya? Sang adik yang tinggal di lantai dasar dalam keadaan sedang tergeletak di atas tanah, dalam keadaan mabuk, penuh dengan kotoran tubuhnya, kumel, bau dan lain sebagainya. Ketika sadar dari mabuknya, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kakaknya yang begitu nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku habiskan umurku untuk hanya maksiat, mabuk-mabukan, berzina, berjudi, mencuri dan lain sebagainya. Tapi kapan aku ini mendapatkan ketenangan jiwa? Sedangkan kakakku sedang melakukan kenikmatan yang sangat abadi yang dia lakukan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si adik niat di dalam hatinya ingin menjumpai kakaknya ke lantai atas untuk dia ikut bersamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama kakaknya. Sang kakak karena niat keinginannya ingin mendapatkan, ingin melakukan amalan maksiat seperti apa yang dilakukan sama adiknya, dia niat kepengen turun ke bawah, kepengen ikut bareng-bareng mayoran maksiat kepada Allah. Akhirnya sang kakak itu turun dari tangga dengan niat yang seperti itu. Sang adik terbangun dari mabuknya, dari dalam keadaan sudah sadar, ingin naik ke atas, ke tingkat atas, ingin jumpai kakaknya yang sedang ibadah. Dia ingin ikutan bermayoran ibadah kepada Allah. Si kakak ketika lagi turun, kakinya keseleo, jatuh, terguling sampai mengenai adiknya, tubuh adiknya. Dua-duanya mati dalam waktu tersebut. Meninggal dunia dua-duanya. Akhirnya apa? Sang kakak yang tadinya ahli ibadah, dia habiskan umurnya untuk ibadah, tapi di akhir umurnya dia niat ingin berbuat maksiat, sehingga di mahsyar dia dibangkitkan dalam keadaan asi kepada Allah, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sang adik yang habis umurnya untuk maksiat kepada Allah, ketika sadar seperti tadi ceritanya, dia kepengen naik ke atas, tapi meninggal dunia karena tertimpa kakaknya. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari niat. Dari niat saja sudah membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahkan di dunia, apalagi nanti di akhiratnya sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita niatkan
segala amal ibadah kita ini kita niatkan niat-niat yang baik. Dan ada amalan yang sifatnya biasa, mubah, tapi kalau kita niatkan niat ta'ah, niat ibadah, maka akan ditulis kebaikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita makan, kita minum, sifatnya mubah. Kita tidur, sifatnya mubah. Tapi kita niatkan ketika amalan yang mubah tersebut kita niatkan yang baik, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Contohnya, kita makan, kita niatkan untuk at-taqawi ilallah, at-taqawi lil ibadah, untuk menguatkan diri, menguatkan tubuh kita dengan makanan ini, dengan minuman ini, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan yang kita makan, minuman yang kita makan mendapatkan pahala dari Allah, dan makanan tersebut dan minuman itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi tubuhnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mau tidur malam, kita niatkan agar supaya bisa bangun subuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat untuk melakukan sholat subuh di waktunya. Maka tidurnya kita yang tadinya mubah sifatnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia tertidur, hitungan nafasnya dia, hitungan detik jamnya dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah. Tidurnya kita ibadah. Meskipun kita ngeces, ngiler, ya, itu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidurnya niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang mubah lagi ketika kita mandi biasa, pagi misalnya mandi, sore kita mandi, kita niatkan niat yang baik. Apa contohnya? Untuk menghilangkan, saya niat mandi ini untuk menghilangkan bau badan saya agar tidak mengganggu makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan bau tubuhnya saya. Maka mandinya kita dihitung ibadah. Bayangkan kalau kita niat satu, maka akan diberikan pahala satu oleh Allah. Tapi kalau kita niatnya dua, niatnya tiga, 10, 100, maka akan diberikan pahala sesuai banyaknya niat tersebut. Lalu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah Ta'ala yaqulu lil hafadhah yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat di hari kiamat, "Uktubu li 'abdi kadza wa kadza min al-ajr." Wahai malaikat, kata Allah, tulis untuk hambaku si fulan bin fulan pahala ini dan ini dan ini. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah, bahwa hambamu yang bernama si fulan itu tidak melakukan amalan tersebut, ya Allah. Apa yang kau berikan ganjaran tersebut?" Dan tidak kita temukan di buku catatannya, tidak ada. Amalan itu tidak ada, kok engkau berikan pahala kepada si hamba tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawabnya, "Innahu nawahu." Sesungguhnya dia telah niat untuk melakukan amalan tersebut. Wa qila innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah wa yudfa'u lahu kitaban fayakhudhuhu bi yaminihi. Dan juga dikatakan ada suatu hamba nanti di hari kiamat diberikan buku catatannya dari tangan kanannya. Karena nanti di sana
ada yang diberikan dari tangan kanannya, maka dia termasuk golongan min ahli jannah. Wa ma ja'alna minhum. Ada yang diberikan dari tangan kirinya, na'udzubillah min dzalik, dia min ahli nar. Atau min ghafah, atau dari belakang dilempar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ada satu hamba diberikan dari tangan kanannya. Fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan wa ma fa'alaha. Ketika diberikan buku catatan tersebut, diperiksa sama dia, dilihat buku itu. Ternyata ada pahala haji, ada pahala jihad, ada pahala sedekah, ada pahala ada pahala anu. Dia heran. Fayaqul hadza laysa bikitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Wahai Allah, wahai malaikat Allah, ini bukan kitab saya. Saya lihat di buku catatan ini tidak ada amalan saya. Saya tidak merasa mengamalkan amalan ini. Fayaqulullahu ta'ala, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza kitabuka. Ini kitabmu, ini buku catatanmu. Li'annaka 'ishta 'umran tawilan wa anta taqul, karena engkau telah hidup umurnya panjang. Dan engkau mengatakan di dalam hatimu, dan engkau mengatakan lau kana li malun hajjatu, lau kana li malun hajjatu minhu, lau kana li malun tasaddaqtu minhu. Karena engkau mengatakan, kalau aku diberikan harta, diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, maka harta tersebut, rezeki tersebut akan aku lakukan untuk pergi haji. Kalau aku diberikan rezeki harta olehmu ya Allah, maka aku akan lakukan harta itu di jalanmu untuk bersedekah di jalanmu ya Allah. Fa'araftu dzalik, kata Allah. Aku tahu apa yang kau lakukan, aku tahu apa yang kau katakan, apa yang kau niatkan. Min sidqi niyatika, dari kebenaran niatanmu, dari kejujuran niatanmu, bukan niat yang pura-pura, bukan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan di dalam hati kita, Allah Maha tahu. Kata Allah, aku tahu apa yang kau niatkan, dari kesungguhan, dari kejujuran, dari kemantapan niatanmu. Wa a'taituka thawab dzalika, maka aku berikan pahala tersebut semuanya untuk dirimu. Padahal dia tidak pergi haji, dikasih pahala haji yang mabrur oleh Allah. Karena dia tidak punya harta, tapi karena niat yang betul, yang yakin, yang sungguh-sungguh, maka diberi pahala oleh Allah. Dikasih pahala sedekah, padahal dia tidak bersedekah, karena dia tidak punya harta, karena sudah niat seperti itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min ablaghu min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih hebat, lebih nyampe, lebih mantap daripada amalnya. Wa niyatul fajir syarrun min amalih. Dan niatnya seorang ahli maksiat untuk melakukan maksiat, maka dia lebih mantap mendapatkan akibatnya dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang mau dia lakukan.